Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini ya. Di video kali ini aku mau bagikan informasi ke teman-teman ya. Kemarin itu ada yang bertanya sama aku seperti ini, Mbak, apakah maskapai Emirat sudah tidak menerbangkan lagi? Kok kenapa ya? Tiket aku tiba-tiba di cancel. Nah, setelah ada pertanyaan itu, barulah aku itu cari tahu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak terus video ini sampai habis. Tentunya jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya, agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Nah guys, kemarin setelah ada pertanyaan, Mbak, kenapa ya tiket aku tiba-tiba di cancel? Apakah pesawatnya sudah tidak menerbangkan lagi? Ada beberapa teman yang DM yang bilang ke aku. Nah, jadi teman-teman, ini bukan hanya TKI dari Emirat saja. Kemungkinan untuk saat ini banyak tiket yang bakalan di cancel. Kok bisa? Apa alasannya? Nah, kali ini aku mau kasih tahu ya. Aku akan jelaskan semuanya. Jadi pemerintah membatasi kedatangan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa penumpangnya dibatasi? Hal ini bagian dari upaya untuk mencegah varian baru COVID-19 seperti MU hingga Lambda. Ya, lagi-lagi ya teman-teman, pokoknya intinya itu ada peraturan baru itu nggak jauh dari alasan COVID-19. Jadi pulang di masa pandemi ini bener-bener butuh kesabaran, bener-bener banyak tantangannya seperti itu ya. Oke, aku akan lanjutkan informasi selanjutnya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novi Rianto meminta seluruh maskapai nasional dan juga internasional untuk membuat pengaturan penumpang datang dan juga laporan penerbangan. Aturan ini berlaku dalam upaya menekan potensi penyebaran virus SARS-CoV-2. Nah, jadi intinya itu, Jenderal Novi Rianto meminta semua maskapai dari maskapai nasional dan juga internasional untuk membatasi penumpangnya, dan penumpang yang datang maupun yang mau pergi atau mau keluar kota gitu ya, semuanya itu didata dan harus ada laporannya. Dan peraturan ini dimulai dari tanggal 30 September 2021 kemarin, teman-teman. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrian pemeriksaan PCR dan memastikan kualitas hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan prosedur karantina berjalan maksimal hingga benar-benar setiap penumpang yang datang melebihi ketentuan yang berlaku. Jadi karena bandara internasional yang buka itu hanya dua, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Samratulangi Manado, jadi istilahnya dua bandara ini uyel-uyelan gitu loh teman-teman. Dan apalagi penumpang TKI ini yang paling banyak itu adalah di Pulau Jawa. Jadi otomatis Bandara Soekarno-Hatta itu penuh banget, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi mereka itu membuat aturan ini dulu ya teman-teman, setelah turun daftar email dulu baru dikarantina. Sekarang itu dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan juga sesudah karantina. Karena apa? Karena kalau kita itu mau ngantri daftar email aja untuk saat ini, pasti memerlukan waktu yang lama. Bukan hanya daftar email aja, mau masuk ke kamar karantina itu memerlukan waktu yang panjang loh. Karena saking banyaknya penumpang yang datang dan turun di Bandara Soekarno-Hatta, jadi yang ngantri prosedur-prosedur itu banyak banget, sehingga menimbulkan banyaknya kerumunan. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, pemerintah itu membuka dua bandara internasional itu niatnya untuk mencegah virus varian baru. Tapi dua titik bandara ini dipenuhi banyaknya kerumunan manusia, jadinya ini malah mengkhawatirkan seperti itu. Belum lagi nanti kalau antri PCR, antri daftar email, antri isi formulir, dan juga mengantri kamar karantina seperti itu. Makanya diminta untuk seluruh maskapai nasional dan juga internasional untuk melakukan pengaturan penumpang datang dan pelaporan data pada penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Ketentuan atau aturan hanya dapat mengangkut penumpang maksimal 90 orang per penerbangan. Selain itu, maskapai juga wajib menyerahkan data rencana kedatangan pesawat, jumlah penumpang yang diangkut dengan rincian jumlah warga negara Indonesia dan warga negara asing sebelum pesawat berangkat dari asal kepada Ketua Komite Fasilitas Bandara.
Jadi sekarang ini penerbangan itu dibatasi teman-teman, penumpangnya dibatasi maksimal 90 orang per pesawat. Dan 90 orang per pesawat ini termasuk dari warga negara Indonesia dan juga warga negara asing. Nah bayangkan aja, warga negara Indonesia ada yang mahasiswa, ada yang pengusaha, ada yang TKI. Jadi sekarang mau pulang itu terbatas. Nah karena penumpangnya itu dibatasi, jadi banyak mereka yang sudah beli tiket itu di cancel teman-teman. Dan tentunya pulang saat ini tiket bakalan mahal. Karena apa? Karena penumpangnya itu hanya sedikit, ibaratnya mau terbang dari Taiwan ke Indonesia dan hanya mengangkut 90 orang saja. Nah, pasti maskapai juga rugi dong. Jadi, tiket itu dinaikkan gitu loh. Karena hanya mengangkut penumpang sedikit saja, jadi harga tiket bakalan naik. Dan naiknya itu katanya ya, denger-dengar bakalan mahal banget teman-teman. Jadi gimana dong? Ini juga susah juga ya buat TKI, karena mau pulang yang udah beli tiket kemarin itu ada ya. Salah satu teman kita TKI sudah beli tiket, sudah PCR, dan besok itu katanya tinggal terbang aja, tiba-tiba di cancel. Dan ini ada salah satu teman kita TKI dari Arab yang tanggal 30 September kemarin seharusnya dia itu terbang dan dia sudah sampai di bandara dan akhirnya mesti balik lagi karena di cancel. Ya peraturan sih peraturan ya teman-teman, tapi kalau peraturan mendadak seperti ini, yang repot juga kita sendiri ya. Dan ini kakaknya juga menyarankan untuk mengasih tahu teman-teman, sebelum berangkat ke bandara, kita cek dulu tiket kita ke pihak agensi maupun travel. Gimana itu perasaannya TKI? Pasti, aduh kita itu ngeluarkan uang untuk beli tiket aja kayak, wah mahal banget ya gitu. Apalagi di cancel dengan tiba-tiba. PCR juga udah beres. PCR juga butuh uang. Ini pasti banyak banget yang panik. Sebelum adanya aturan ini, pada bulan Agustus sampai bulan September 2021, penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta mencapai kisaran 1.500 orang per harinya. Dan itu cenderung mengalami kenaikan. Jadi kalau satu hari aja sudah 1.500 orang, kalau dalam waktu 1 minggu kayak gimana tuh? Pasti gedubelan ya orang-orang yang masuk dan turun di Bandara Soekarno-Hatta. Makanya kenapa dilakukan peraturan ini, agar yang masuk dan turun di Bandara Soekarno-Hatta itu jumlahnya tidak melampaui batas dan tidak adanya lagi kerumunan yang berlebihan, antrian yang memanjang sehingga memakan dan menguras tenaga penumpang yang baru datang harus mengantri PCR, IMEI, dan juga kamar karantina seperti itu. Dan agar hasilnya PCR itu maksimal gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena kalau banyak orang tes ini, tes itu, nantinya kan yang kerja juga kewalahan dan juga bisa-bisa kinerjanya kurang bagus seperti itu. Ya gimana lagi ya teman-teman, karena ini juga peraturan, niatnya itu tujuannya itu hanya satu, untuk mencegah virus varian baru yang masuk ke Indonesia. Pokoknya pulang masa pandemi ini kalian itu harus menjaga kesehatan, kuat mental dan juga kuat fisik ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi informasi dari aku. Semoga saja informasi kali ini bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman ya, agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.